sini saya akan memberikan materi terkait MNT atau Medical Nutrition Therapy pasien COVID-19 dengan perawatan. Tadi kalau misalnya memang sudah dijelaskan banyak sekali oleh Dr. Ike bahwasanya epidemiologi, kemudian patofisiologi dari COVID itu seperti apa, bahkan karena memang Dr. Ike adalah spesialis anestesi yang mana memang di ICU itu biasanya kita melakukan interprofesional kolaborasi, tidak hanya antar dokter, tapi dokter spesialis, kemudian dokter umum, kemudian juga dietitian ataupun nutritionist, bahkan juga dengan perawat. Kita saling bersatu untuk memang memberikan terapi yang komprehensif dan terintegrasi kepada pasien demi kesembuhan pasien. Ini latar belakang pendidikan saya yang tadi sudah sempat disampaikan oleh moderator. Kita langsung masuk saja ke materinya. Nah, ini adalah global overview. Bentar. Global overview memang tadi juga sudah sempat disampaikan ketika Dr. Ike memberikan gambaran epidemiologi bagaimana sih kasus COVID ini. Dan ternyata di seluruh dunia pun sebenarnya kalau kita lihat dari grafiknya, kita lihat dari Maret, kemudian Juni 2020, September, Desember 2020, sampai akhirnya Maret 2021, sempat ada penurunan dari Desember, ternyata grafiknya juga sudah ada peningkatan di bulan Maret, namun juga ada penurunan juga. Nah, ya semoga memang ke depannya kita berharap semua masyarakat juga sudah berharap bahwa memang COVID ini sudah berakhir gitu ya. Bahkan di seluruh dunia pun sebenarnya grafiknya sama. Kalau di Indonesia juga menunjukkan grafik yang sama, dan di puncaknya itu memang di bulan Desember 2020, Januari itu ya, itu waktu saya juga di Wisma Atlet itu juga terjadi benar-benar peningkatan jumlah pasien yang sangat signifikan, karena waktu itu berbarengan dengan kondisi pasca Natal, sehingga memang di situ pasca Natal dan Tahun Baru itu meningkatkan secara signifikan jumlah pasien-pasien yang memang terpapar oleh COVID dan menunjukkan reaksi yang positif. Sehingga di Wisma Atlet juga terjadi peningkatan jumlah pasien. Dan alhamdulillah kalau dilihat dari grafik di Indonesia pun sekarang sebaran kasusnya per 24 Mei ini menunjukkan bahwa ada 1 juta, kurang lebih 1.700.000 confirmed case dengan kematian sejumlah 49.000. Memang dilihat dari bulan Maret juga ada penurunan, jika dilihat dari grafiknya, hampir mirip dengan yang secara global tadi. Semoga juga pasca mudik Lebaran kemarin tidak begitu signifikan meningkatkan, karena juga beberapa ada kondisi kebijakan dari pemerintah yang memang sudah bertugas untuk menurunkan atau mengantisipasi peningkatan atau pelonjakan dari pasca mudik Lebaran. Nah, ternyata dari saya ini ambil dari peta sebaran covid19.go.id, di situ menyebutkan bahwa memang pasien-pasien yang meninggal itu komorbidnya paling tinggi adalah diabetes mellitus. Kemudian disusul dengan hipertensi dan juga penyakit jantung. Nah, waktu di ICU pun sebenarnya kondisi-kondisi pasien dengan kegawatan itu memang komorbid dari diabetes mellitusnya memang sangat amat tinggi. Jika pasien masuk ke ICU, kemudian pasien masuk ke ruang-ruang kritikal ill atau kegawatan, biasanya itu memang komorbiditas dari diabetes mellitus adalah komorbid yang mengambil kedudukan tertinggi. Dan juga terbukti bahwa memang di Indonesia sendiri kasus meninggal ini kebanyakan dibarengi dengan komorbid diabetes mellitus. Sebenarnya hubungannya sangat signifikan sih. Kenapa sampai dengan diabetes mellitus tipe 2, kemudian hipertensi dan juga ARDS atau acute respiratory distress syndrome dan COVID ini sangat berhubungan. Karena memang dari beberapa jurnal yang sudah terbit, kemudian apalagi tahun 2020 itu banyak sekali jurnal yang sudah menerbitkan tentang COVID itu sendiri ya. Di situ dihubungan sekali signifikan untuk memberikan peningkatan prevalensi dari mobilitas pasien-pasien dengan COVID, karena berhubungan dengan adanya sistem imun yang terganggu akibat adanya proinflamatori sitokin yang terjadi pada hipertensi maupun pada diabetes, sehingga hal-hal tersebut yang akan mempengaruhi sistem imun tadi itu yang mempengaruhi paparan dari COVID, dan juga akan dari COVID tersebut akan memberikan efek adanya ARDS, yang mana juga tadi disebutkan oleh Dr. Ike bahwa ARDS ini adalah yang memang memperparah kondisi-kondisi pasien-pasien COVID. Tanda dan gejalanya memang kita
tahu sudah banyak sekali informasi yang kita dapat bahwa memang infeksi dari COVID-19 itu berhubungan dengan sistem imun. Ketika virus masuk ke dalam sistem imun tubuh, tubuh akan, jika virusnya menang, si virus SARS-CoV-2 ini, dia akan memberikan efek-efek berupa sesak napas yang paling sering biasanya ya. Dan di sini juga sempat yang ini, nah di sini juga disebutkan bahwa gejala yang paling sering muncul itu biasanya batuk dan riwayat demam. Tadi juga sempat disampaikan juga disinggung bahwa memang karena gejalanya itu belum apa ya, gejalanya itu tidak seperti tidak saklek pada penyakit-penyakit yang memang sudah tahu kalau misalnya batuk pilek, biasanya kan kita mikirnya oh itu cuma flu, atau kita ya cuma karena ada efek pancaroba dari apa namanya, dari hujan ke musim panas atau dari berkebalikannya itu kita bisa sampai kena flu gitu kan. Tapi sekarang karena adanya kondisi SARS-CoV ini yang ternyata memang gejalanya itu tidak spesifik. Bahkan gejala seperti batuk, demam, dan juga flu itu sakit tenggorokan pun juga bisa merupakan gejala awal pasien-pasien yang memang dia ini terpapar oleh COVID. Disusul dengan demam, kemudian sakit kepala, hingga sampai lemas. Nah, ini juga tadi sempat disinggung oleh Dr. Ike bahwa memang pada pasien-pasien COVID itu ada perubahan metabolisme dalam tubuhnya. Adanya hiperglikemi yang memang sebagai akibat dari kondisi glikolisis atau gluconeogenesis. Glikolisis adalah pemecahan dari glikogen tubuh, kemudian gluconeogenesis itu adalah pembentukan karbohidrat yang di pembentukan glukosa yang diubah dari protein dan juga lemak atau bahan-bahan selain dari karbohidrat, yang mana hal tersebut akan memberikan berdampak pada terjadinya resistensi insulin dan juga peningkatan kadar gula darah. Selain itu juga ada peningkatan pemecahan protein, di mana pada fase akut biasanya ada katabolisme yang besar-besaran. Katabolisme protein yang meningkat, jadi pembongkaran protein itu terjadi secara besar-besaran. Kemudian dibarengi dengan sintesis protein otot yang menurun, sehingga di sini mengarah kepada kondisi negatif nitrogen balance. Kemudian juga pada peningkatan pemecahan protein atau perubahan metabolisme berhubungan dengan protein ini, biasanya ada perubahan profil asam amino, yang biasanya itu ada penurunan konsentrasi asam amino rantai cabang, yang bisa disebut sebagai BCAA. Selain karbohidrat dan juga perubahan metabolisme protein, lemak ternyata juga ada perubahan metabolisme terhadap lemak, di mana adanya peningkatan mobilisasi dan pemecahan lemak. Yang mana ketika pemecahan lemak itu jadi terus-menerus, maka tubuh bisa mengarah, si pasien yang terpapar COVID tersebut akan bisa mengarah ke kondisi-kondisi malnutrisi. Kemudian yang terakhir juga adanya peningkatan kebutuhan vitamin dan mineral untuk mendukung fungsi imunitas. Kita tahu bahwa tadi substrat yang sempat bisa disinggung terkait vitamin C, kemudian vitamin E, vitamin B, omega 3, itu kan merupakan vitamin dan mineral yang memang difungsikan sebagai antiinflamasi atau antioksidan yang berguna untuk mendukung fungsi imunitas tubuh. Sehingga dari beberapa proses perubahan metabolisme pasien COVID ini yang akan menyebabkan memang terjadinya mungkin keparahan ketika nutrisi itu tidak secara adekuat diberikan kepada pasien yang terpapar oleh COVID, terutama pasien-pasien yang berada dalam ruang ICU atau dengan kegawatan. Nah, ini adalah hubungan COVID-19 dengan malnutrisi. Sebenarnya malnutrisi itu tidak hanya pasien-pasien atau individu yang dikatakan dia itu kurus atau gizi buruk. Sebenarnya kita katakan malnutrisi, mal itu adalah abnormalitas yang dimana abnormalitas nutrisi tubuh oleh individu ini tidak hanya undernutrisi, tapi juga overnutrisi. Jadi sebenarnya malnutrisi yang kita kaji di sini juga yang berhubungan dengan COVID-19, yang memperburuk kondisi COVID-nya itu tidak hanya pada pasien-pasien yang gizi buruk sebenarnya atau underweight, tetapi pada pasien-pasien yang obes atau bahkan overweight, dia juga bisa mengalami yang namanya perburukan dari paparan COVID itu sendiri. Pada pasien-pasien yang status gizinya dia underweight, dia akan mengalami defisiensi beberapa zat gizi esensial atau zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh, sehingga berpengaruh terhadap pertahanan tubuh yang akan melemah. Karena zat gizi esensial seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral tersebutlah
yang sebenarnya dia berfungsi secara optimal untuk membantu atau memboosting sistem imun tubuh melawan si virus tadi. Tapi pada pasien-pasien atau pada orang-orang individu yang status gizinya underweight, biasanya kan kekurangan beberapa zat gizi esensial tadi, sehingga sistem imunnya tidak terboosting dengan baik. Kemudian, pada pasien obes dan juga pasien overweight, ternyata juga berdampak buruk pada kondisi COVID yang sudah terpapar dalam yang atau individu yang obesitas. Kandungan lemak yang disimpan dalam sel adiposa atau sel lemak dalam tubuhnya itu kan berlebih. Nah, sel lemak yang berlebih dalam tubuh ini diidentifikasi atau disinyalkan oleh tubuh ini sebagai bentuk inflamasi. Sehingga kondisi-kondisi obes, kondisi-kondisi overweight itu adalah kondisi-kondisi inflamasi yang meningkat. Sehingga dia akan memberikan respon sistem imun yang mengganggu sistem respon imunnya, sehingga akan menyebabkan kerentanan tubuh terhadap infeksi yang memapar tubuh tersebut. Sehingga orang-orang yang jadi radang atau inflamasi. Jadi pada pasien-pasien atau individu yang sudah obesitas, sebenarnya mereka sudah mengalami reaksi inflamasi dalam tubuhnya. Dan itulah yang menyebabkan adanya gangguan atau terganggunya sistem imun dan kerentanan terhadap infeksi. Seperti itu. Kemudian, sebenarnya apakah pasien COVID itu beresiko malnutrisi? Jadi kalau misalnya kita berbicara apakah pasien COVID itu beresiko malnutrisi, kita seperti berbicara telur dan ayam itu duluan mana. Jadi sebenarnya COVID dan malnutrisi itu sebenarnya saling berhubungan, seperti lingkaran setan. Jadi malnutrisi bisa menyebabkan terganggunya sistem imun, sehingga ketika terpapar COVID, dia akan rentan sekali terkena infeksi. Tetapi ketika sudah terpapar COVID, bisa jadi karena asupan yang tidak baik, kemudian juga adanya efek-efek side effect dari COVID itu sendiri seperti batuk, mual, muntah, atau sakit kepala yang juga nantinya akan memberikan kondisi-kondisi tidak nafsu makan, kemudian akhirnya mengarah ke kondisi malnutrisi. Nah, peningkatan kebutuhan energi itu biasanya terjadi pada kondisi demam, kemudian juga terjadi peningkatan kerja otot pernafasan karena memang kan terpaparnya COVID itu memberikan efek samping sesak nafas pada pasien-pasien yang sudah ARDS, gitu kan. Nah, peningkatan kerja otot tadi itu yang memang membutuhkan peningkatan kebutuhan energi, sehingga kebutuhan energi yang meningkat tadi ketika tidak dibarengi dengan asupan yang adekuat, dia akan memberikan dampak kondisi mengarah ke malnutrisi. Selain itu, kenapa pasien COVID itu beresiko malnutrisi juga ada karena kondisi gangguan pemanfaatan glukosa, gangguan penggunaan karbohidrat yang tidak optimal yang berhubungan dengan perubahan metabolisme tadi, perubahan metabolisme karbohidrat yang meningkatkan glikolisis dan gluconeogenesis. Dari yang peningkatan kebutuhan energi, kemudian gangguan pemanfaatan glukosa, plus apabila pasien tersebut asupan orangnya tidak memadai, asupan yang melalui mulut itu tidak memadai. Akibat dari apa? Karena memang adanya kondisi nafsu makan yang menurun, kemudian juga gangguan saluran pencernaan akibat virus itu sendiri, sehingga biasanya pasien-pasien dengan yang terpapar COVID itu biasanya muncul juga gejala seperti mual muntah atau bahkan diare. Sesak nafas pun sebenarnya juga akan memberikan kondisi pada pasien itu kesulitan untuk mengunyah makanan, sehingga dia akan memberikan efek-efek penurunan nafsu makannya, penurunan asupan makannya. Bahkan juga pada pasien-pasien yang sudah mengalami ARDS yang kondisinya sudah severe, sehingga ada penurunan kesadaran, sehingga optimalisasi dari kebutuhan nutrisinya tidak cukup melalui oral. Apabila oralnya tidak bisa, alternatif lainnya adalah menggunakan formula enteral ataupun formula parenteral. Nah, proses asuhan gizi sendiri, kita tahu bahwa ada proses asuhan gizi ADME. Nutrisionis, dietitian pasti sudah tahu bahwa kita di awal, setelah kita melakukan screening, jadi sebelum kita melakukan asuhan gizi, kita melakukan screening gizi terlebih dahulu. Biasanya screening gizi ini yang kita tanyakan adalah terkait usia dari pasiennya, kemudian riwayat penyakit atau komorbid yang dialami oleh pasien, kemudian juga asupan makan dan juga penurunan berat badan yang terjadi.
Dari screening gizi tersebut, kita tahu apakah pasien ini dia beresiko malnutrisi atau tidak. Ketika dia beresiko malnutrisi, kita harus melakukan assessment atau kita lakukan proses asuhan gizi. Yang kita lakukan pertama adalah melakukan assessment gizi. Assessment ini tujuannya untuk mengetahui masalah gizi yang terjadi pada pasien itu sebenarnya apa gitu kan. Kita nanya, biasanya assessment kita nanya biasanya kita ukur antropometrinya, biasanya data yang kita ambil dari data antropometri, kita ukur berat badan tinggi badan, atau pada pasien-pasien yang mungkin pada ICU dia dengan kegawatan tidak ada penurunan kesadaran, biasanya juga tidak bisa ditimbang secara langsung. Kita bisa mengukur lingkar lengan atas dan juga tinggi lutut. Lingkar lengan atas nanti kita bisa konversikan ke berat badan estimasi, dan juga lingkar lengan atas kita bisa konversikan untuk persen lingkar lengan atasnya untuk mengetahui status gizi dari pasiennya. Kemudian tinggi lutut kita ukur untuk mengetahui estimasi dari tinggi badannya. Dengan begitu kita tahu berat badan estimasi dan tinggi badan estimasi, kita bisa menghitung kebutuhan kalorinya. Namun ketika kita hanya mengukur lingkar lengan, kita bisa menggunakan status gizinya hanya dari persen lingkar lengan atas. Jadi berat badan estimasi dan tinggi badan estimasi itu tidak cukup signifikan atau tidak cukup baik ketika kita gunakan untuk menghitung indeks massa tubuh. Jadi indeks massa tubuhnya itu ketika kita melakukan pengukuran berat badan dan tinggi badan secara aktual. Tapi jika kita punya data lingkar lengan atas, ya berarti kita bisa klasifikasikan status gizinya menggunakan persen lingkar lengan atasnya. Selain data antropometri, kita juga mengetahui, kita juga mengambil data terkait biokimia. Data biokimia bisa kita ambil data-data lab untuk mengetahui abnormalitas. Mungkin tadi juga ada AGD, analisis gas darah, kemudian juga kondisi-kondisi seperti memang jumlah purion kreatinin dan segala macam nilai lab yang juga berhubungan dengan tanda-tanda komorbid yang dialami oleh si pasien ini, terutama juga kadar gula darah yang mungkin signifikan untuk sebagai indikator untuk pemberian intervensi gizi untuk formula-formula atau diet yang bisa kita berikan. Kemudian selain itu kita juga menanyakan terkait kondisi fisik klinis pasien. Contohnya seperti nafsu makan menurun, apakah ada mual muntah, sesaknya, kemudian lemas dan diare atau konstipasinya. Setelah kita melakukan asesmen gizi, biasanya kita melakukan diagnosa gizi. Diagnosa gizi di sini bertujuan untuk mendiagnosa apakah kondisi status gizinya tadi itu berhubungan dengan keparahan dari penyakit yang dialami oleh pasien ini. Biasanya diagnosa gizi yang kita keluarkan untuk pasien-pasien COVID ini adalah asupan gizi yang tidak adekuat. Asupan oral yang tidak adekuat pada pasien-pasien kegawatan yang mengalami penurunan kesadaran atau peningkatan kebutuhan gizi spesifik, misalnya untuk protein dan energi. Dan memang pada pasien-pasien COVID ini memang sangat amat dibutuhkan, karena protein adalah top priority untuk memboosting sistem imunnya. Kemudian juga bisa diagnosa malnutrisi yang sering muncul karena memang pasien-pasiennya tadi yang sudah disebutkan di slide sebelumnya, hubungannya COVID dengan malnutrisi itu sangat berhubungan erat. Seperti itu. Setelah kita mengetahui diagnosa gizi tadi itu sebagai acuan kita untuk memberikan intervensi gizi. Jadi ketika dia asupan oralnya tidak adekuat, ya berarti kita memberikan intervensi gizi dengan tujuan meningkatkan asupan oralnya. Kemudian ketika pasien itu adanya peningkatan kebutuhan gizi spesifik, berarti di intervensi gizi tersebut kita akan memberikan intervensi berupa peningkatan kebutuhan gizi tertentu. Selain itu, intervensi gizi juga kita bisa melakukan memberikan edukasi dan juga konseling gizi. Biasanya pada pasien-pasien yang memang ada di ICU, kita bisa lakukan edukasi atau konselingnya kepada keluarga pasien. Selain itu juga kita bisa lakukan intervensi berupa kolaborasi asuhan. Kolaborasi asuhan ini bisa kita lakukan dengan dokter spesialis, kemudian dengan perawat, bisa dengan apoteker juga, sehingga memberikan terapi yang komprehensif kepada pasien. Setelah kita lakukan intervensi gizi, kita lakukan monitoring evaluasi. Tujuannya monitoring evaluasi untuk mengecek apakah intervensi yang telah kita lakukan tersebut sudah baik, memberikan perbaikan kondisi pada pasien. Apabila ada perubahan kondisi pasien, misalnya status gizinya yang awalnya
normal, kemudian bisa menjadi underweight atau menjadi lebih buruk, jadi kita bisa lakukan di assessment. Dengan begitu kita juga akan melakukan intervensi gizi yang berbeda pula nanti. Jadi seperti itu. Nah, untuk screening gizi sendiri kita bisa lakukan sebenarnya untuk pasien-pasien dengan kegawatan ini sudah diterbitkan screening dengan Nutri-Score. Nutri-Score ini sudah spesifik didesain untuk melihat resiko dari pasien-pasien yang dengan kegawatan itu, apakah ada kondisi-kondisi yang memperburuk kondisinya. Nah, biasanya ini variabelnya terdiri dari usia, ada variabel skor APAC-2, skor SOFA, kemudian number of comorbid, jumlah dari komorbidnya, kemudian juga hari di mana dia masuk ke rumah sakit hingga dia masuk ke ICU, dan juga ada namanya variabel berupa data lab interleukin 6. Nah, biasanya skor APAC-2 ini, APAC ini adalah Acute Physiology and Chronic Health Evaluation. Dia mempunyai 12 parameter sendiri yang berhubungan dengan kondisi fisiologis, kemudian usia pasien, dan juga usia penyakit penyertanya. Biasa pengambilan dari APAC ini, skor APAC ini bisa dilakukan 24 jam pertama. Kita bisa kolaborasikan screening ini untuk pengambilan skor APAC dan SOFA-nya ini dengan perawat. Karena biasanya perawat yang 24 jam bersama oleh si pasien ini. Kemudian kita tahu bahwa semakin tinggi skor APAC-nya, APAC-2 ya, maka akan tinggi juga angka mortalitasnya. Kalau kita beranjak ke SOFA, SOFA ini adalah Sequential Organ Failure Assessment. Biasanya dia berhubungan dengan sepsis related. Skor SOFA ini mempunyai 6 meliputi itu fungsi organ respirasi, koagulasi, hepar, kardiovaskuler, sistem saraf pusat, dan juga ginjal. Pengambilannya tidak seperti skor APAC hanya 24 jam, biasanya dia 3 hari pertama atau secara berkala. Nah, ini tabel dari skor SOFA-nya dan juga skor APAC-nya. Ada banyak indikator memang untuk keduanya ini. Kita biasanya kalau untuk kompetensi kita untuk mengetahui kondisi-kondisi respiratori dan segala macam, memang kita tidak punya kompetensi di hal tersebut. Tapi kita bisa kolaborasikan. Kita punya yang namanya interprofesional kolaborasi. Kita bertanya kepada perawat ataupun memang Nutri-Score nanti memang bisa diisikan oleh perawat, kemudian nanti kita bisa mengetahui apakah resiko malnutrisinya nanti sebagai hasil akhir yang bisa kita ambil kesimpulannya. Tapi biasanya untuk yang saya dan tim kami lakukan di rumah sakit Wisma kemarin itu, screening yang paling sering kita gunakan adalah screening MST, Malnutrition Screening Tools. Jadi indikator-indikator untuk screeningnya biasanya ya seperti meliputi penurunan asupan makan, penurunan berat badan, riwayat penyakit, dan juga usia. Jadi itu yang lebih krusial. Karena pada saat kita mencoba untuk mengembangkan Nutri-Score kemarin, kita masih ada beberapa keterbatasan untuk menilai skor APAC dan juga skor SOFA-nya. Sehingga kemarin proses pengembangan Nutri-Score di ruang ICU Wisma Atlet kemarin masih belum begitu dilakukan secara keseluruhan. Jadi kita masih menggunakan screening gizi, screening gizinya pakai MST. Nah, goals terapi gizi pada pasien COVID dengan kegawatan itu adalah untuk yang pertama mencegah perburukan akibat malnutrisi, dan yang kedua adalah untuk memperbaiki fungsi sistem imun tubuh. Sehingga dia bisa digunakan, terapi gizi ini bisa digunakan untuk prevensi ataupun kuratifnya pada pasien-pasien dengan kasus infeksi. Kenapa saya katakan yang pertama adalah mencegah perburukan akibat malnutrisi? Karena memang pada pasien-pasien kegawatan ini sebenarnya malnutrisi ini adalah resiko utama yang bisa mereka dapatkan akibat dari mungkin adanya penurunan kesadaran, kondisi-kondisi yang memang shock hipovolemik yang memang menurunkan asupan dari makanan itu sendiri. Dan bahkan pada pasien-pasien yang sudah tidak sadar, yang asupan gizinya itu hanya melalui nutrisi parenteral dan nutrisi enteral, itu juga apabila kondisi pemenuhan nutrisinya itu terlalu tidak mencukupi kebutuhannya, dia bisa mengalami undernutrisi. Tapi juga ketika dia
pemberian nutrisinya terlalu berlebihan, dia akan memberikan efek juga tidak baik overnutrisi itu. Dan baru ketika kita sudah bisa mencegah, asupan tadi sudah bisa mencegah perburukan akibat malnutrisinya, maka dia bisa membantu untuk perbaikan fungsi sistem imun untuk tujuan-tujuan berikutnya. Nah, sebenarnya kalau kita ngomongin diet diet pada pasien COVID di rumah sakit sendiri itu, kita yang pertama prinsipnya adalah kita berikan diet tersebut sesuai dengan kebutuhan dan kondisi pasien. Jadi misalnya antar satu pasien dan pasien yang lain itu tidak akan sama kebutuhannya, tapi biasanya kita berikan pendekatan, misalnya kebutuhan kalori pasien A 1.500, kemudian kebutuhan kalori pasien B 1.700. Biasanya kita punya standar menu sendiri, standar energi yang juga kita berikan kepada pasien berupa 1.900, misalnya seperti itu. Dan juga dietnya itu kita berikan sesuai dengan kondisi pasiennya. Maksudnya kondisi pasiennya ini dia apakah sadar atau tidak sadar. Jika tidak sadar, berarti kita bisa alternatifkan untuk memberikan nutrisi enteral. Jika misalnya pasiennya sadar, kita bisa berikan diet oral, dan dietnya itu bentuknya disesuaikan dengan kondisinya. Apakah ada disfagia, apakah ada kesulitan menelan, apakah memang kondisi mengunyah menelannya bagus, itu sangat berhubungan nanti dengan bentuk pemilihan bentuk dari makanannya. Kemudian pada pasien yang infeksi, diperlukan juga ada peningkatan energi dan protein, karena seperti yang sudah saya sampaikan, banyak jurnal yang menyebutkan bahwa protein ini adalah top priority untuk memboosting sistem imun tubuh. Apalagi pada pasien-pasien yang infeksi, sistem imun tubuhnya harus diperkuat dengan penambahan diet TETP atau tinggi energi tinggi protein. Sehingga biasanya pada pasien-pasien yang mendapatkan diet TETP dengan menggunakan makanan per oral, dia mendapatkan double lauk hewani. Double lauk hewani sebagai tambahan untuk meningkatkan kebutuhan dari proteinnya. Kemudian dia juga memperhatikan penyakit penyerta atau keluhan pasien. Ketika dia punya diabetes, akan berbeda dietnya dengan pasien yang dia punya hanya hipertensi. Pun dia akan juga berbeda dengan diet pasien yang punya lebih dari 2 komorbid, misalnya hipertensi dan diabetes. Prinsip dietnya akan berbeda, karena akan mempengaruhi dari konsistensi ataupun dari nah, tapi sebenarnya prinsipnya adalah tetap mengacu pada diet gizi seimbang, karena sebenarnya ketika zat gizi makro seperti karbohidrat, protein, dan lemak tadi tidak terasup dengan baik, maka akan mempengaruhi dari sistem imun itu sendiri. Walaupun protein sebagai top prioritas, tapi pemenuhan energi berupa dari karbohidrat dan juga lemak juga tetap dibutuhkan dengan cukup. Seperti itu. Kita tahu juga karbohidrat adalah penyumbang terbesar dari energi tubuh kita. Nah, sumber karbohidrat, sumber energi, sumber lemak dan juga sumber protein itu berhubungan juga keberagamannya akan berhubungan dengan pemenuhan vitamin dan mineral yang akan dibutuhkan oleh tubuh. Kemudian juga harus mempraktikkan pola hidup sehat, rajin melakukan aktivitas fisik, dan pertahankan berat normal. Ini adalah untuk pasien-pasien yang sehat dalam arti mereka tidak dalam kondisi kritis atau tidak dalam kondisi kegawatan, dan mereka masih bisa melakukan aktivitas fisik dengan normal. Nah, kalau misalnya kebutuhan energi dan zat gizi pada pasien kegawatan itu seperti apa gitu kan? Awalnya memang kita mengikuti Aspen 25 sampai 35. Kita rule of thumb 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan. Tapi untuk kebijakan penelitian terbaru, jurnal terbaru menyebutkan bahwa kita bisa berikan untuk hipokalori dulu. Jadi di awal sekali kita bisa lakukan untuk kondisi akutnya, kita bisa berikan 20 kilokalori per kilogram berat badan pada hari pertama hingga hari keempat. Kemudian hari keempat dan selanjutnya bisa kita naikkan hingga 25 kilokalori. Namun sebenarnya tidak saklek hari 1 sampai 4 itu 20 kilokalori. Balik lagi seperti yang sudah juga disinggung oleh Dr. Ike tadi, kondisi hemodinamik, kemudian juga kondisi keseimbangan asam basa itu juga sebagai penentu kita untuk memberikan berapa kalori yang akan kita berikan. Jangan langsung banyak. Kalau banyak takutnya nanti terjadi refeeding syndrome.
overfeeding pasiennya, malah jadi keburukan juga, akan terjadi perburukan juga. Jadi tidak saklek di hari 1 sampai 4 itu 20. Bisa jadi kita berikan 20 hanya di hari pertama sampai hari kedua. Karena di hari ketiga pasien ini ternyata kondisinya sudah membaik, hemodinamiknya sudah membaik, kemudian kondisi-kondisi kestabilan tubuhnya sudah baik. Jadi kita bisa mulai perlahan tingkatkan menjadi 25 kilokalori per kilogram berat badan. Untuk kebutuhan protein, biasanya saya berikan, dan jurnal terbaru juga menyebutkan bahwa 1,2 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Berat badan ideal, ini kilogram berat badannya dengan acuan berat badan ideal itu untuk satu sisi yang underweight, kemudian berat badan aktual itu untuk satu sisi yang normal, dan berat badan adjusted ini untuk satu sisi yang obesitas. Berat badan adjusted ini biasanya lebih besar daripada berat badan aktual, tapi lebih besar daripada berat badan berat badan ideal, tapi lebih kecil daripada berat badan aktual. Jadi di tengah-tengah gitu. Karena pada pasien obes, ketika kita berikan, kita kalikan kebutuhan proteinnya dengan berat badan aktualnya akan cenderung terlalu banyak. Kalau misalnya kita berikan dikalikan dengan berat badan idealnya akan terlalu kecil untuk pasien-pasien obes, sehingga kita butuhkan berat badan adjusted. Kemudian untuk lemak dan karbohidrat, kita bisa sesuaikan dengan kebutuhan energinya. Biasanya kita menggunakan rasio karbohidrat lemak itu menggunakan non-protein kalori. Nah, kenapa non-protein kalori? Karena pada pasien-pasien kegawatan ini sebenarnya terjadi yang namanya negatif nitrogen balance. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa adanya perubahan metabolisme protein, yang mana ada terjadinya pemecahan protein atau katabolisme protein yang besar-besaran, sehingga menyebabkan adanya nitrogen loss. Nah, ini adalah Internal Medicine Research and Practice Journal 2020 menyampaikan juga bahwa memang pada pasien-pasien critical ill itu nitrogen loss-nya itu sangat amat besar, karena adanya pemecahan atau katabolisme protein yang sangat amat besar-besaran. Sehingga kita berikan protein di luar kalori ini bertujuan untuk supaya si protein tadi itu tidak dipecah untuk memenuhi kebutuhan energi. Sehingga biasanya 100% dari kebutuhan energi tadi itu kita bagi hanya untuk karbohidrat dan lemak, rasio karbohidrat dan lemak. Sedangkan protein yang besarnya 1,2 hingga 2 tadi itu yang kita berikan secara bertahap, itu tidak dihitung sebagai protein yang akan dirubah sebagai energi. Dan biasanya pada pasien kegawatan juga terjadi hipermetabolisme, sehingga kita butuhkan yang namanya non-kalori protein ini. Untuk kebutuhan karbohidrat dan lemak, rasionya bisa 50-50, jadi misalnya karbohidratnya 50% dari total kebutuhan energi, dan juga lemaknya 50% dari total kebutuhan energi. Bisa juga 30-70, jadi lemaknya 30%, karbohidratnya 70%. Mengapa demikian? Biasanya kita pertimbangkan yang namanya RQ. RQ ini adalah respiratory quotient. Jadi, gini teman-teman, karbohidrat, protein, dan juga lemak ini dia bisa, metabolisme itu bisa menyumbang kandungan atau hasil berupa karbon dioksida dan juga oksigen. Nah, pada karbohidrat, respiratory quotient atau kemampuan dia menghasilkan karbon dioksida itu lebih besar dibandingkan lemak dan juga karbohidrat. Dibandingkan lemak dan juga protein, sehingga ketika pasien-pasien itu dia adalah pasien-pasien dengan ventilator, biasanya kita berikan rasionya 50-50 untuk karbohidrat dibandingkan lemaknya 50%, supaya karbohidratnya tidak menyumbang, menghasilkan pemecahan karbohidrat tidak menyumbang untuk memberikan sumbangan karbon dioksida. Sedangkan pada pasien-pasien yang tidak ada defisiensi respirasi atau kondisi respirasinya baik-baik aja, kita bisa berikan rasio berupa 70% karbohidrat, 70% karbohidrat, dan 30% lemak. Bisa seperti itu. Jadi sangat amat berhubungan. Tadi sudah non-kalori protein, berarti 100% dari energinya hanya bisa kita bagikan untuk karbohidrat dan lemak dengan mempertimbangkan apakah ada kondisi ARDS-nya. Kemudian rute pemberiannya. Per oral, ada enteral, dan juga ada parenteral. Kemudian per oralnya ini waktunya tinggal ya 6 menit lagi ya. Oke. Pas per oralnya ini biasanya kita lakukan untuk apakah ada disfagia, kemudian jika tidak ada disfagia kita bisa lakukan per oral. Kemudian
enteralnya ini kita lakukan jika asupannya ini 50%. Jika asupan oralnya itu kurang dari 50% selama seminggu terakhir, kita bisa lakukan untuk pemberian enteral. Dan juga pada pasien-pasien ICU itu bisa langsung diberikan 24-36 jam pertama, atau pada pasien-pasien dengan intubasi itu 12 jam setelahnya. Dengan catatan hemodinamik dan juga kestabilan tadi itu sudah baik, seperti itu. Dan juga kita lihat apakah apabila ada residu dari lambungnya ini berwarna jernih. Kemudian parenteral kita bisa berikan kepada pasien-pasien yang ada gangguan saluran cerna, dan juga apabila asupan enteralnya tidak bisa memenuhi asupan target kebutuhannya. Nah, ini adalah nutrisi enteral dan parenteral skemanya. Jadi targetnya seperti yang sudah saya katakan tadi, 20 kilokalori di hari pertama sampai keempat untuk hipokalori, kemudian bisa meningkat. Nah, pada pasien-pasien yang dia punya fungsi ada kontraindikasi dengan gangguan dari sistem GI tract-nya, kita bisa berikan nutrisi enteral di hari pertama itu 250 ml untuk milinya. Dan di sini juga kita bisa tahu untuk pasien intubasi dan pasien non intubasi. Pada pasien-pasien intubasi biasanya kalau misalnya dia toleransinya baik untuk asupan enteralnya dan bisa memenuhi 80-100% dari kebutuhan gizinya, kita bisa teruskan. Tapi kalau misalnya dia tidak bisa targetkan 80% itu tidak bisa tertarget, tidak bisa tercapai dari asupan enteralnya, kita bisa berikan tambahan parenteral nutrisi. Begitupun untuk pasien-pasien yang tidak terintubasi, biasanya bisa langsung kita berikan sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu. Kemudian yang akhir, yang paling bawah, apabila ada gangguan pada sistem GI tract-nya, kita bisa langsung berikan ke parenteral nutrisi. Biasanya di lambungnya ada proses, misalnya residu lambungnya keruh atau residu lambungnya berwarna ada pendarahan, itu bisa langsung kita berikan parenteral nutrisi. Dan nanti kalau misalnya parenteral nutrisi terus harus kita tetap monitoring dan evaluasi untuk mengetahui apakah ada kondisi-kondisi penerimaannya seperti apa. Nah, ini kalau misalnya kita ngomongin nutrisi enteral. Jadi pemberiannya hipokalori dulu, kemudian juga kita harus perhatikan densitas energinya. Densitas energi tadi mengetahui berapa kilokalori dalam 1 cc-nya. Berhubungan juga nanti ketika ada pembatasan cairan pada kondisi-kondisi tertentu, misalnya pada pasien dengan ginjal yang bermasalah, dia akan bisa cenderung kita berikan nutrisi enteral yang densitas energinya tinggi. Jadi cc-nya sedikit, tapi kalorinya tinggi, seperti itu. Kemudian juga kita juga harus memilih formula enteral itu dipertimbangkan dengan kebutuhan cairan pasien. Biasanya kalau misalnya kebutuhannya kita hitung menggunakan 25-30 ml per kilogram berat badan. Tapi kalau misalnya ada pasien-pasien yang memang ada pembatasan, kita bisa lihat balance cairannya atau ada urin tampungnya. Jadi kebutuhan cairannya kita bisa berikan 500 cc plus urin tampungnya itu keluarnya berapa. Itu pada pasien-pasien yang mungkin ada kondisi edema atau pada pasien-pasien dengan penyakit ginjal. Nah, monitoring dan evaluasi dari formula enteral sesuaikan dengan kondisi pasiennya. Kita harus lihat toleransi dari enteralnya seperti apa. Penyesuaiannya juga harus kita tetapkan. Apakah ada kondisi-kondisi gejala saluran cerna seperti diare? Jika ada, mungkin yang awalnya kita menggunakan formula komersial dengan milk base, kita bisa ganti dengan soya base karena memang biasanya pada pasien-pasien yang diare ada laktos intoleransinya. Kemudian juga kita harus ketahui tanda-tanda refeeding syndrome supaya kita ketahui bahwa ketika pasien-pasien ini ada ketidakseimbangan elektrolit atau kondisi ketidakseimbangan asam basa tadi, tidak langsung kita berikan makanan-makanan yang bisa memicu refeeding syndrome tadi itu, seperti itu. Jadi jangan langsung banyak istilahnya seperti itu. Refeeding syndrome itu kan biasanya pasien-pasien itu yang sudah lama dipuasakan atau pasien-pasien yang sudah lama mendapatkan asupan yang melalui parenteral misalnya ya, kita mulai masukin nutrisi enteral, kemudian jangan langsung diberikan dalam jumlah yang banyak, karena takutnya akan menjadi refeeding syndrome. Kemudian kita juga harus perhatikan residu lambungnya, isi, warna, dan volumenya. Warnanya biasanya kalau kuning dan jernih itu normal. Kita bisa langsung koordinasikan perawat untuk bisa memberikan makanan enteralnya. Tapi kalau misalnya berubah warna menjadi hijau tua, merah tua, atau darah, coklat atau bahkan hitam,
itu biasanya kita lakukan, kita tunda dulu untuk intervensi gizi per oralnya atau per NDT-nya. Kita konsultasikan kepada dokter, nanti kita juga bisa komunikasikan kepada perawat untuk penundaannya. Atau bisa kita usulkan juga tambahan parenteral nutrisi. Kemudian volume dari lambungnya, dari cairan lambungnya, residu lambungnya, kalau misalnya lebih dari 50 cc, kita tunda dulu pemberian makannya. 1 jam dulu itu berarti kan ada pengosongan lambung yang terhambat. Nah, pengosongan lambung yang terhambat itu ada apa dengan lambungnya? Itu bisa kita identifikasi dari volumenya. Kemudian balance cairan juga berguna untuk nanti kita lakukan monitoring evaluasi dari si nutrisi enteralnya. Mengapa? Karena ketika kita setiap 24 jamnya kita tahu nih, kita balance cairannya kita tanyakan kepada perawat, balance cairan 24 jamnya berapa, apakah positif atau negatif. Kalau ada positif, berarti kan adanya kelebihan cairan, karena cairan inputnya lebih besar daripada outputnya. Bisa jadi intervensi gizi kita akan berubah untuk nutrisi enteral atau parenteralnya dari jumlah keseluruhan cairannya. Begitu juga untuk cairan yang balance cairan yang negatif. Kemudian langsung aja ke nutrisi parenteral. Jadi kita tahu ada nutrisi parenteral via total parenteral nutrition atau peripheral parenteral nutrition. Itu berbeda dengan nanti apa namanya fenomena yang digunakan gitu kan. Nah, biasanya juga tergantung dari jenis dari parenteral yang digunakan. Semakin besar jenis parenteral yang digunakan kalorinya, dia akan menunjukkan osmolitas yang semakin besar pula. Dan osmolaritas yang semakin besar itu biasanya langsung kita berikan melalui total parenteral nutrition, karena osmolaritas yang cukup besar itu tidak bisa kita melalui sentral, karena kalau misalnya terlalu besar itu akan memberikan efek-efek yang tidak baik pada venanya. Kemudian kita harus memonitor dan mengevaluasi dari parenteral nutrisinya tadi itu. Kalau misalnya ada perbaikan kondisi menelan dan mengunyahnya, kemudian daya terima enteralnya juga sudah membaik, bisa kita turunkan proporsi dari parenteral dan enteralnya. Yang mungkin semulanya pakai total parenteral, kita berikan semuanya dari parenteral, kemudian ada kondisi perbaikan dari pasien ini, bisa kita bagi 75%, paling 25%, misalnya 75%-nya untuk parenteral, 25%-nya untuk enteral. Ketika ada perbaikan lagi antara yang sudah baik daya terimanya, kita bisa 50-50 hingga nanti ada perubahan ke makanan per oralnya. Seperti itu. Cynthia, nah, ini adalah biasanya ya. 3 menit lagi. Oke. Ini adalah frequently asked question. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering ditanyakan. Terutama pada pasien-pasien yang menggunakan CPAP atau BiPAP, CPAP atau BiPAP, itu kan atau non-invasif ventilasi itu ya, biasanya kan harus makan atau harus nafas dulu gitu kan. Sebenarnya jawabannya ya harusnya dua-duanya gitu kan. Karena memang sebenarnya agak susah di sini. Kenapa? Karena pada pasien-pasien yang menggunakan NIV tadi atau yang CPAP tadi itu kan sebenarnya mereka ini kesulitan untuk mengkonsumsi makan per oral karena takut adanya kebocoran dari pipa alat bantu nafasnya. Karena kalau misalnya ada kebocoran buka tutup gitu, takutnya dia akan mengalami aerofagia atau kembung. Kebanyakan kita makan angin gitu kan. Nah, nanti kalau misalnya dia kembung akan menjadi perburukan kondisi dari penerimaan makannya ataupun bahkan terganggunya fungsi diafragmanya. Sehingga memang alternatifnya adalah mungkin bisa dipasang NGT dengan nanti kita biasanya kalau kayak gini tuh kita bisa koordinasikan atau kolaborasikan dengan dokter spesialis anestesi, dokter spesialis paru, atau bahkan perawat dan juga dokter umum. Nanti kita bisa koordinasikan apakah memang pemilihan selang NGT yang lebih kecil, atau mungkin kalau memang tidak memungkinkan dari NGT dan peroralnya, berarti kita tidak bisa berikan enteral nutrisi, tapi kita bisa berikan parenteral nutrisi. Bisa seperti itu. Berarti pasiennya akan dipuasakan secara oral. Jadi kalau misalnya memang tidak bisa per oral, ya berarti kita sebisa mungkin kita bantu untuk memberikan nutrisi melalui parenteral. Kemudian kalau misalnya mengalami hiponatremi ini gimana nih biasanya kayak seperti itu kan. Biasanya kalau misalnya ada pasien-pasien hiponatremi, kita bisa tambahkan dari formula enteralnya itu tambahan dalam dapur. Tapi kita juga jangan lupa untuk mengkoreksi bahwa setelah adanya tambahan nutrisi enteral, nutrisi parenteral, apakah natriumnya tidak bisa tercover? Kalau masih tidak bisa, biasanya kita juga koordinasikan dengan perawat
bahwa memang ada penambahan dari infus biasanya NaCl gitu kan. Kalau misalnya sudah tercover berarti ya sudah. Tapi kalau misalnya belum tercover biasanya kita tambahkan misalnya garam dapur ke dalam nutrisi enteralnya dengan perbandingan atau konversi dari miligram natrium dengan MEQ-nya. Karena biasanya kan data lab natrium itu menggunakan satuan MEQ supaya kita bisa mengkonversikan ke dalam berapa gram-gram dapur yang harus dikonsumsi. Dan juga biasanya jarak pemberian obat, kita komunikasikan kepada perawat. Bu, Pak, atau Kak, biasanya kalau misalnya kita sudah selesai pemberian obat, nanti pemberian makanan internal kalau bisa 3-4 jam, 2 jam, 3-4 jam setelah pemberian obat gitu kan, atau minimal 2 jam sebelum. Jadi ada jeda dari pemberian obat dan juga pemberian nutrisi internal, karena takutnya akan ada efek-efek yang mempengaruhi satu sama lain atau interaksi obat makanan itu akan berefek buruk, bisa jadi seperti itu. Jadi harus diberikan jeda. Nah, ini interprofesional kolaborasi yang harus dilakukan. Jadi, semua yang sudah saya jelaskan di atas tadi itu memang harus kita koordinasikan, baik itu dengan perawat, baik itu dengan dokter anestesi, baik itu dengan dokter umum, seperti itu. Karena memang ketika, setelah biasanya kalau misalnya saya di sana, waktu di ICU RSDC Wisma Atlet, ketika pasien itu selesai diintubasi, kita akan berdiskusi antara dokter anestesi dengan dokter umum dan juga dengan dietitian dan juga perawat untuk pemberian nutrisinya. Apakah langsung diberikan, bagaimana hemodinamiknya, apakah menunggu nanti setelah dispuling dulu untuk mengetahui residunya untuk warna dan isinya, apakah bisa langsung diberikan enteral saja full atau bisa tambahan parenteral, tergantung dari nanti hasil diskusi kita, seperti itu. Ini referensi yang saya gunakan. Terima kasih. Saya ini dulu, bentar. Stop share screen dulu, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Dete Cynthia yang sudah menyampaikan informasinya.